hidup di dunia nyata, justru lebih banyak hidupnya di dunia maya. Buktinya jamaah yang saya hadapi mayoritas tangannya pegang HP, termasuk Kapolsek. Loh, ini memang tuntutan. Loh. Jujur ya, mohon maaf ya, jujur ya, akhir-akhir ini saya kalau diundang ngaji ceramah itu suka berat rasanya di hati. Arep nompo ki abot banget. Ngopo kok abot arep nerimo? Saya inginnya namanya ceramah ngaji itu ya 100% di dunia nyata. Tapi di banyak tempat yang saya datangi, mayoritas jamaah sudah hidup di dunia maya. Maka orang ngaji sekarang sama orang ngaji zaman dulu beda banget. Kalau orang ngaji zaman dulu betul-betul ngaji, cari ridho ilahi, konsentrasi, bawa kitab, paling tidak bawa catatan. Setiap keterangan yang disampaikan itu didengarkan, diperhatikan, dihafalkan, diamalkan. Ngaji, konsentrasi. Sekarang beda, kiainya ngaji, jamaahnya selfie. Lho, kudu ngabang ya? Kudu ngabang ya? Sekarang emang gitu, kiainya ngaji, jamaahnya selfie. Kiai ini nerangke petentengan, jamaahnya chattingan. Kiai ini ngaji serius, jamaahnya update status. Mburi kuwi bar update status. Dikira saya nggak ngerti apa? Bunyi statusnya lu aku ngerti. Sepanggung bareng Anwar Zahid. Ini kan dia bangga banget kan, langsung viral. Ini grup apa tuh? Grup apa tuh? Lu sekarang emang gitu. Kiainya ngaji ngajak konsentrasi, jamaahnya bikin story. Kiai ini nerangke undur makol, jamaahnya main video call. Ini tuntutan. Nah, gara-gara itu pula orang sekarang jam tidurnya pada mundur. Wong biyen leh bengi iki jam 09.00 wis padha turu kabeh, paring dalu jam 10 wis do turu kabeh. Mulane wong biyen ku anake akeh-akeh. Kan turune sore. Dadi suwengi iki mbok iso ping pira ngono. Lah wong saiki turune to wis dini hari, jam 2:30, 3 dini hari baru pada tidur. Makanya banyak yang sholat subuhnya kesiangan. Usolli fardhu subhi raka'atain mustaqbilal qiblati kerinan lillahi ta'ala. Kalaupun ada yang bangun pagi-pagi itu bukan karena jalan sholat subuh berjamaah, tapi takut ketinggalan kuliah, takut ketinggalan sekolah, takut ketinggalan kerja. Gara-gara itu banyak anak-anak yang berani sama orang tua. Kalau dulu cucu itu sowan simbah, sekarang kebalik, malah simbah sowan mbah kangen putu, akhirnya mbahe sowan putu. Tekan omahe putune, kira-kira putune jagongi mbahe napa jagongi HP-ne? Ora percaya anakmu jak dolen yang bulike yang budene silaturahim, kok ketemu sedulure lah ora ana komunikasi. Soalnya ngene kabeh. Edan kabeh bocah saya.